dirinya salah diciptakan, salah lahir di dunia ini, ya. Seperti yang terkenal Dolce Gabbana, ya. Dia merasa dia harusnya lahir sebagai perempuan, ya. Dia merasa dirinya itu perempuan, tapi kok aku dilahirkan sebagai laki-laki. Makanya ketika dia lahir dia laki-laki, ya, setelah besar dia sudah bisa menentukan pilihan hidupnya sendiri, dia ganti jenis kelamin, dia operasi plastik, ya, ganti jenis kelamin. Dan ada juga, ya, Oscar Lawalata juga, ya, seorang desainer, ya, karena dia merasa salah diciptakan, ya, Tuhan kayaknya engkau salah menciptakan saya, ya, salah menciptakan saya, seharusnya saya dilahirkan sebagai perempuan, saya dilahirkan sebagai laki-laki. Jadi baru saudara terkasih, ya, beberapa orang seperti itu merasa Tuhan itu salah dalam memilih, ya, jenis kelamin untuk kita manusia, ya, salah ini salah itu. Sepertinya Tuhan itu banyak sekali, ada kayaknya kurang, ya, kurang dan kurang. Nah, bagi saudara yang terkasih, mengenai salah pilih, apakah, ya, ada jenderal jemaat yang ya, sepertinya merasa salah pilih, ya. Misalnya salah pilih tukang pangkas, aduh saya salah pilih tukang pangkas, akhirnya salah 1 bulan, ya, karena pangkasannya gak rapi. Udah bulan depan kita sudah panjang, cari tempat pangkas yang lain, ya. Setelah pilih tukang pangkas menyesal 1 bulan, ya. Lalu kalau salah pilih makanan, sakit perut, ya, 3 hari, lalu menyesal 3 hari, kenapa aku pilih makanan yang udah bergizi, ya, macam-macam lah, ya, salah pilih. Nah, bapak saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tetapi kalau kita memahami secara Alkitab, ya, bahwa Allah bekerja itu secara sempurna, sehingga manusia tidak bisa memahami karya ciptaan Allah yang sempurna itu, ya. Pernahkah Bapak Ibu berpikir, ya, kenapa sih Tuhan memilih saya, padahal saya ini orang yang sangat berdosa, padahal saya ini banyak kali bohongnya, ya. Teman saya mengatakan itu tukang bohong itu tukang bohong, ya. Lalu kita saja, saya ini tukang bohong, banyak sekali bohongnya, tapi kok Tuhan pilih saya sebagai anaknya. Pernahkah Bapak Ibu jemaat menyadari, ya, sehingga memang akhirnya kita pada satu titik kesimpulan, ya, bahwa memang karya Tuhan begitu sempurna sehingga kadang-kadang kita susah untuk memahami dan menjalankannya. Nah, bagi saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan hari ini temanya adalah makna pemilihan Allah. Makna pemilihan Allah, mari kita baca dalam 1 Efesus pasal 1 ayat 4 sampai 5. Efesus pasal 1 ayat 4 sampai 5. Kita baca secara responsorial, saya dengar baru saudara ayat yang ke-5. Efesus 1 ayat 4 dan 5. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Dia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan ketentuan kehendak-Nya. Amin. Ya, Bapak saudara terkasih, firman Tuhan dari nas ini, dua nas ini, makna pemilihan Allah. Supaya kita lebih memahami makna pemilihan Allah, maka saya coba pakai bahasa Yunani-nya, kata memilih. Memilih itu bahasa Yunani-nya exelesato. Exelesato, ya, jenis katanya aulis indikatif. Kalau aulis itu berarti perbuatan yang hanya sekali, tidak berulang-ulang, ya, hanya sekali pada suatu titik waktu tertentu perbuatan itu dilakukan. Exelator artinya, ya, to pick
for myself, ya, memilih untuk dirinya sendiri, untuk diri saya sendiri, to pick for myself, satu. Jadi always indikatif itu artinya pasti terjadi, tidak mudah-mudahan, tidak berharap supaya terjadi, tidak, tapi sudah terjadi dan itu memang benar-benar terjadi, suatu realita. Jadi Allah memilih kita di masa lampau. Kalau di sini dikatakan sebelum dunia dijadikan, Allah memilih kita, sudah memilih, cukup sekali memilih dan tidak berulang-ulang, dan itu sesuatu yang benar-benar terjadi, bukan mudah-mudahan terjadi. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita misalnya berdoa, Tuhan, ya, pilihlah saya. Nah, sebenarnya Tuhan sudah memilih, ya, bukan kita berdoa memohon Tuhan pilihlah saya, tidak. Tuhan sudah memilih Bapak Ibu Saudara semuanya, ya, Tuhan sudah memilih. Nah, jadi ya, satu, to pick for myself, memilih untuk diri sendiri. Allah memilih manusia, orang-orang percaya, untuk diri Allah itu sendiri, bukan untuk diri manusia itu sendiri, tetapi untuk diri Allah sendiri. Makanya ya, seperti tadi saya katakan, kadang kita tidak paham, ya, kenapa kok Allah memilih saya yang tukang bohong ini misalnya, ya, yang suka berdusta ini misalnya, yang suka memberontak kepada orang tua, ya, kenapa kok Allah memilih saya? Pasti Bapak Ibu Saudara yang bertanya seperti itu, sehingga tidak bisa dipahami, ya. Nah, ternyata Allah memilih, ya, berdasarkan pemilihan Allah untuk Allah itu sendiri, dan Allah memilih kita, sehingga kadang mengakibatkan kita tidak paham. Ya. Jadi kalau kita paham menurut pikiran manusia kita sendiri, ya, kalau saya pintar, ya tentulah saya juara kelas, saya dipilih jadi juara kelas, saya dipilih jadi wisudawan terbaik karena memang IP saya bagus, saya dipilih menjadi mahasiswa berprestasi karena IP saya bagus. Nah, itu logis, masuk akal, wajar, ya, bisa dipahami. Tetapi kalau kita bandel, ya, nilai pas-pasan lalu dipilih menjadi, ya, juara satu kelas, ya, mahasiswa berprestasi, tapi bandel, ya, sudah memberontak, nilainya jelek, Pak, tentu semua pada protes, ya. Kok bisa seperti itu, dia itu gak ada prestasinya, kok bisa dipilih. Nah, jadi Bapak Saudara yang terkasih, ini luar biasa sekali, ya. Allah memilih untuk diri Allah sendiri. Maksudnya apa? Ya, artinya di sini Allah punya rencana, Allah punya tujuan, mau melakukan apa di dunia ini, mau bertindak apa di dunia ini, rencana Allah dari awal sampai akhir, dan syukur puji Tuhan kita masuk di dalam rencana Allah itu. Makanya Allah yang memilih kita supaya kita terlibat dalam rencana Allah. Nah, ini kuncinya itu di situ, ya. Kalau berdasarkan rencana saya sendiri susah, saya ini maunya begitu, tapi ternyata berbeda dengan rencana Allah. Mungkin ada yang mau, Pak, saya mau jadi insinyur, saya mau jadi sarjana elektro, ya. Mari itu kamu mau, ada orang tadi doakan saya mau menjadi hamba Tuhan, mau juga kerja hamba dia, tapi saya mau masuk elektro dulu baru jadi hamba Tuhan, Pak. Itu ya, sebenarnya marilah kami meditasi kamu kenapa mau elektro? Ya, itu memang kesukaan saya elektro. Begitu. Jadi kadang, nah, tetapi ya dari keterangan beberapa hamba Tuhan, kadang Tuhan mendorong, Tuhan memaksa, ya, supaya apa? Ikut rencana Tuhan. Walaupun kau punya rencana masuk elektro, masuk pertanian, masuk sarjana A, B, C, D, E, tapi kalau Tuhan mendorong, kau harus jadi hamba Tuhan tahun ini juga, maka disitulah manusia harus berserah pada Tuhan. Ya Tuhan, saya ikut rencanamu saja. Nah, jadi barulah di situ ketemu, ya, rencana Tuhan, ya, mengapa Tuhan memilih kita. Yang ketika kita berserah pasrah pada Tuhan,
ikut rencana Tuhan, barulah kita memahami, oh ternyata ini Tuhan maksudnya engkau memilih saya. Nah, baru saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, di dalam ayat yang kelima, ya, ini adalah jawaban Allah memilih kita untuk dirinya, untuk apa? Dan di dalam ayat yang kelima, dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaannya. Ya, jadi yang pertama di sini jelas Allah memilih kita menjadi anak-anaknya supaya Dia mengangkat kita menjadi anak-anaknya. Itu luar biasa sekali Bapak Ibu Saudara. Ya. Kita yang bandel, kita yang suka memberontak, kita yang suka menyakiti hati Tuhan, tetapi Tuhan memilih kita untuk mengangkat kita menjadi anak-anak Tuhan. Wow, ini luar biasa sekali Bapak Ibu Saudara. Ya. Sehingga yang ini diumpamakan bagaimana seorang raja, ya, memilih seorang gembel di jalanan, ya, seorang pengemis di jalanan, lalu diangkat menjadi anak raja yang masyhur, yang terhebat, yang kaya raya itu, ya. Luar biasa. Dari yang tidak punya apa-apa, yang tidak berhak, dari yang miskin, dari yang apa, dari yang tidak memiliki apa-apa, tapi diangkat menjadi anak raja, anak Tuhan. Nah, sehingga itu dilakukannya sesuai dengan kerelaannya, karena Dialah yang berinisiatif memilih, bukan kita, sesuai dengan kerelaannya. Ini adalah karakter Allah memilih kita, yaitu sukarela, berdaulat, ya, sukarela dan berdaulat. Nah, Bapak Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ya. Nah, kalau kita, ya, sebelumnya kalau kita melihat apakah konsep pilihan itu benar-benar alkitabiah, kok sepertinya, ya, Allah itu memilih, sepertinya Allah itu pilih kasih. Nah, ternyata kalau kita belajar dari Alkitab secara keseluruhan, kita pahami bahwa jelas, ya, ketika dalam Kejadian 1 sampai 11 Allah menyatakan wahyunya secara umum kepada manusia, maka mulai Kejadian pasal 12 Allah menyatakan dirinya, wahyunya melalui Abraham. Allah memilih Abraham dari antara bangsa-bangsa, dari banyak orang, seluruh orang di dunia pada saat itu Allah memilih satu orang, Abraham. Luar biasa sekali, ya. Lalu anaknya ada dua, Abraham anaknya ada Ismail, ada juga Ishak, ya. Ismail dan Ishak. Walaupun Ismail anak pertama dari, ya, dari apa namanya itu, ya, budaknya, ya, selirnya, ya. Ishak anak yang sah, yang resmi, dan Ishaklah yang memang Tuhan pilih sejak semula menjadi garis keturunan pewaris. Allah menyatakan wahyunya. Allah memilih Ishak, bukan Ismail. Allah memilih Yakub, bukan Esau. Allah memilih Israel, bukan bangsa-bangsa lain. Untuk apa? Allah mau bersekutu dengan mereka. Allah mau menyatakan dirinya kepada mereka. Allah mau berkarya dalam mereka di dalam dunia ini. Nah, itu konsepnya Bapak Ibu Saudara. Jadi pada saat ini juga Allah memilih gerejanya, Allah memilih saya dan Bapak Ibu Saudara-saudara semua, supaya Allah ingin bersekutu dengan kita, supaya Allah ingin berkarya lewat kita bagi dunia ini, menyelamatkan dunia ini, memberitakan Injil kasih Tuhan Yesus bagi dunia ini. Nah, jadi luar biasa sekali. Allah memilih itu bukan tanpa tujuan. Allah memilih bukan sembarangan, tapi Allah memilih punya tujuan yang mulia, yang luar biasa mulia. Bahkan Yesus sendiri memilih 12 murid, ya, dari banyak orang-orang pada saat itu. Jadi apa dasar karakter Allah memilih? Yang pertama tadi secara sukarela.
Efesus 1 ayat 4. Secara sukarela, secara terdaulat Allah memilih. Lalu yang kedua, dasar karakter Allah memilih, yaitu hikmatnya yang tak terselami manusia. Roma 11 ayat 33. Tadi kita baca Roma 11 ayat 33. Kita baca bersama-sama Roma 11 ayat 33. 1, 2, 3 ya. Oh Allah dalam kekayaan iman dan pengetahuan Allah, sungguh tak terselami keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Jadi Bapak Saudara, ya, hikmat Allah memilih kita berdasarkan hikmat Allah. Ketika Ayub dan kawan-kawannya mencoba memukul hikmat Allah, di situ Allah marah. Ya. Siapakah engkau Ayub? Di manakah engkau Ayub ketika aku menciptakan dunia ini? Apakah aku perlu engkau, pertimbangan engkau ketika aku meletakkan dasar-dasar bumi? Ya, Allah marah kepada Ayub. Tidak perlu. Aku tidak perlu pertimbangan manusia. Aku tidak perlu pertolongan manusia. Ya. Ketika aku meletakkan dasar-dasar bumi, ketika aku menciptakan alam semesta ini, itu menunjukkan betapa luar biasanya hikmat karya Allah, maha kuasa Allah. Ya, luar biasa Bapak Saudara. Sehingga ya, ketika Allah memilih kita, ya, maka itu luar biasa. Makanya Bapak Saudara, saya teringat bagaimana Tuhan Yesus sendiri menjelaskan, ya, ketika Yesus memberi pengajaran, melakukan mukjizat, ya, banyak orang percaya, tapi banyak juga orang yang mencibir, menentang, orang-orang Farisi, ahli Saduki, orang ahli Taurat, pemimpin agama, mencela Tuhan Yesus. Maka di situ Yesus berdoa, Yesus mengucap syukur, terima kasih Bapa, karena Engkau menyembunyikan perkara-perkara ini kepada orang yang merasa dirinya pandai. Jadi orang yang merasa dirinya pandai, orang yang merasa dirinya hebat, justru Allah tidak memilih mereka, justru Allah tidak menyatakan dirinya kepada mereka, tapi kepada orang yang rendah hati, kepada orang yang hatinya hancur, kepada orang yang merasa dirinya tidak berguna, justru Allah mendatangi orang itu, memilihnya dan mengangkatnya menjadi anak-anaknya. Wah, itu luar biasa sekali, ya. Nah, inilah hikmat Allah yang tak terselami oleh pikiran-pikiran akal logika manusia. Ya. Makanya kalau manusia mencoba memukul hikmat Allah, manusia ya, akan susah sendiri. Ya. Pada akhirnya dia bisa menolak Tuhan, karya Tuhan dalam hidupnya. Dan dasar karakter pemilihan Allah bagi umat manusia itulah dalam Wahyu 1 ayat yang ke-8. Dan kita baca bersama-sama Wahyu 1 ayat 8. Kita baca bersama-sama Wahyu 1 ayat 8. 1, 2, 3 ya. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Ya, amin. Bapak Saudara yang terkasih, aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan. Ya. Jadi ini luar biasa sekali. Allah memilih sebelum dunia dijadikan, memang karena dia adalah Alfa Omega. Ya, Paulus sendiri sadar bahwa Allah sudah memilih dia menjadi rasul sebelum dunia dijadikan. Jadi Paulus memahami, ya, bahwa sebelum percaya kepada Tuhan Yesus, Allah mengizinkan dia menjadi orang Farisi. Paulus itu orang Farisi, ya. Paulus itu orang Farisi yang sangat memegang teguh Taurat. Nah, Paulus itu orang Farisi, jadi dia kan mengizinkan, oke, kau ikuti, ya, keyahudianmu, golongan Farisi. Nah,
Bahkan Tuhan izinkan dia memimpin untuk membunuh siapa itu? Ya, Stefanus, ya, martir pertama Stefanus. Ya, tetapi pada titik puncak, ya, ketika dia sedang betul-betulnya untuk membunuh, untuk menahan, menghukum orang-orang Kristen pada saat itu, disitulah Tuhan Yesus berjumpa dengan dia, memutarbalikkan keyakinannya, memutarbalikkan kepercayaannya yang selama dia percayai, sehingga Paulus bertobat, benar-benar bertobat, berubah arah 180 derajat, sehingga pada akhirnya dia sadar, bukan karena kebetulan Tuhan memanggil saya, bukan karena kebetulan saya menjadi ahli Farisi terlebih dahulu, tetapi saya diizinkan Tuhan tahu mana yang jahat, mana yang salah, lalu akhirnya Tuhan beritahu ini loh yang benar, inilah yang abadi, yang sejati, kebenaran yang mutlak, yaitu perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Baru saudara, di situ Paulus sadar, akhirnya Paulus menyatakan dalam Efesus 4, Allah sudah memilih saya sebelum dunia dijadikan, dalam kemahatauannya, dalam kemahakuasaannya, dalam kekekalannya yang abadi, sejak sebelum dunia dijadikan. Jadi Allah itu kekal, Allah itu kekal, tidak ada titik permulaannya. Allah sudah ada sejak di kekekalan masa lampau dan akan terus ada hingga di kekekalan masa yang akan datang. Luar biasa sekali, ya, luar biasa. Pribadi Allah yang kekal dari dulu sampai selama-lamanya. Nah, sehingga Allah mengatakan ini, Tuhan Yesus, ya, Tuhan Yesus mengatakan, Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada, yang akan datangnya Maha Kuasa. Tuhan Yesus itu mengatakan dia adalah firman Allah, dia adalah Allah itu sendiri. Dan jadi baru saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ya, kalau kita memahami mengapa Allah memilih, berdasarkan apa Allah memilih, dan apa tujuan Allah memilih kita dari antara banyak orang untuk menjadi anak-anaknya, untuk dipakainya sebagai termasuk rencananya dalam dunia ini, maka, ya, kalau kita menyadari akan hal-hal ini, respon kita adalah kita bersyukur. Yang pertama, kita bersyukur, ya. Bersyukur, terima kasih Tuhan, Engkau sudah memilih saya, bukan karena kebaikan saya, tetapi karena kasih Tuhan, anugerah Tuhan. Tuhan sudah memilih saya. Bersyukur Bapak Saudara. Ini yang memang kurang sekali, ya. Orang-orang itu sangat kurang untuk bersyukur, ya. Ketika sudah ditolong, tidak berterima kasih. Ketika sudah dibantu, tidak berterima kasih. Ada banyak kesaksian orang seperti itu. Sudah terbiasa tidak berterima kasih kepada manusia, akhirnya terbiasa juga tidak tahu bersyukur kepada Tuhan. Betapa manusia itu begitu jahatnya, ya. Tapi kalau kita belajar berterima kasih, pada akhirnya kita juga belajar bersyukur kepada Tuhan atas kondisi apapun yang kita sedang alami, jalani pada saat ini. Bersyukurlah, karena itulah yang dikehendaki Tuhan dalam hidupmu, kata Rasul Paulus, ya, dalam Galatia dan juga Filipi dan Kolose, dalam banyak ayat. Bersyukurlah senantiasa, ini Tuhan yang dikehendaki Tuhan dalam hidup. Tapi saudara, kalau kita tidak bersyukur, memang, ya, iblis mudah sekali masuk celah bersyukur, akhirnya kita semakin jauh dari Tuhan. Kalau kita tidak bersyukur, tapi kalau kita bersyukur, maka Tuhan begitu dekat dengan kita. Tuhan memberkati kita. Kita bersyukur, kita menyadari kita sudah dipilih oleh Tuhan, kita masuk dalam rencana Tuhan. Tuhan sedang memberkati kita, memakai kita menjadi alatnya bagi bangsa-bangsa di dunia ini. Nah, Bapak Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ya, bersyukur. Mengapa bersyukur? Ya, jadi walaupun ada yang berkata, ngapain sih bersyukur? Toh saya sejak sejak lahir sudah menjadi Kristen. Ya, salah Bapak Saudara. Banyak orang sejak lahir sudah menjadi Kristen, tetapi sesudah besar
akhirnya dia murtad beda agama. Ya, kenapa bisa seperti itu? Ya, karena dia belum dilahirkan, dia belum berjumpa dengan Tuhan Yesus, belum memohon Yesus masuk ke dalam hatinya, sehingga dia dengan mudahnya pindah agama, keluar dari Kristen. Jadi jangan kita apa sih bersyukur toh dari kecil saya sudah jadi Kristen, saya sudah dipilih. Salah Bapak Ibu Saudaranya. Walaupun kita sejak lahir sudah menjadi Kristen, dan kita tetap bersyukur kita dilahirkan dari keluarga Kristen, kita berjumpa dengan Tuhan Yesus di dalam keluarga kita, di dalam lembaga ini, ya kita lahir baru, kita bersyukur, ya bersyukur. Nah, yang kedua, sikap kita, respon kita yang kedua ketika tahu bahwa kita dipilih Allah secara istimewa luar biasa, maka yang kedua sikap kita yaitu kita mempersembahkan hidup kita untuk Tuhan. Kita harus mempersembahkan hidup kita untuk Tuhan. Mengapa? Ya. Hal ini diilustrasikan sama seperti ada orang yang sudah lepas dari jebakan maut, dari tekanan singa, dari pembunuhan, tetapi dia bisa terlepas dari itu semua. Karena apa? Karena ada satu orang yang sudah menolongnya, sehingga dia tidak mati binasa pada saat itu. Akhirnya apa yang dikatakan orang ini? Dia mengatakan kepada orang yang menolongnya, Tuhan, walaupun saya sekarang orang bebas, tapi saya mau mengabdikan diri saya kepadamu. Saya mau menjadi hamba-Mu. Kemanapun engkau pergi, saya akan ikut. Kemana saja Tuhan pergi, saya akan mendampingi Tuhan. Maka orang yang menolongnya itu berkata, oke, saya melihat ketulusan hatimu, kamu boleh ikut kemanapun saya pergi. Seperti itulah gambaran kita mengabdikan diri kita kepada Tuhan yang sudah memilih kita, yang sudah menyelamatkan kita, mengangkat kita menjadi anaknya, mengampuni segala dosa-dosa kita. Maka walaupun kita punya kehendak bebas di dunia ini, punya free will, kita bebas memilih apa saja, tetapi ketika kita sadar kita sudah dipilih Allah, diangkat menjadi anak-anaknya, kita datang kepada Tuhan. Tuhan, saya mau mengabdikan diri saya kepadamu. Saya mau mengabdikan diri saya kepadamu. Saya mau ke gereja. Saya mau memberi persembahan. Saya mau membantu orang lain. Mengabdikan diri kepada Tuhan. Jadi itu dia. Ya. Itu kalau kita memahami akan hal ini, ya seperti itu. Sehingga kita ke gereja motivasinya benar. Saya ke gereja karena saya mau bersyukur kepada Tuhan, karena saya mau mempersembahkan hidup saya untuk Tuhan di gereja, makanya saya beribadah ke gereja. Saya mau menjadi mahasiswa teologi karena apa? Karena Tuhan sudah memilih saya, menyelamatkan hidup saya, makanya saya mau mempersembahkan hidup saya, melayani Tuhan seumur hidup saya. Itu motivasi yang benar. Nah, jadi Bapak Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, ya, kita melayani Tuhan bukan dengan terpaksa, tetapi dengan sukarela. Seperti tadi kita sadar kita sudah ditolong, kita sudah selamat dari penindasan, kita sadar, makanya kita melayani dengan sukarela. Kita beribadah dengan sukarela kepada Tuhan yang sudah memilih kita, mengangkat kita menjadi anaknya, sehingga kita terselamatkan. Jadi betapa baiknya agungnya karya Tuhan dalam hidup kita semua. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam surga, terpuji kemuliaan nama-Mu Bapa Engkau sampai selama-lamanya. Tuhan, sungguh ini adalah pengajaran yang benar, yang alkitabiah, yang Paulus sendiri menuliskan. Bagaimana Paulus merasa dirinya tidak layak, tetapi Tuhan memilih Paulus menjadi hamba-Nya, sehingga Paulus Tuhan pakai menjadi pemberita Injil. Begitu juga kami semua di sini ya Tuhan, kami sesungguhnya tidak layak karena ada dosa dan kesalahan yang kami lakukan.
tetapi Tuhan memilih kami karena ada maksud dan rencana Tuhan dalam hidup kami, mau memakai kami menjadi alat Tuhan, memberitakan Injil firman Tuhan di tengah dunia ini, sehingga sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Tuhan memilih kami berdasarkan maksud, rencana Tuhan, kehendak Tuhan, hikmat Tuhan, kasih Tuhan, segalanya Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, terpuji kemuliaan nama-Mu Bapa kekal sampai selama-lamanya. Inilah doa dan ucapan syukur kami Tuhan, biar banyak anak-anak Tuhan memahami akan hal ini. Terima kasih Bapa, terpuji kemuliaan nama-Mu Bapa kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.